Legenda Dewa Bintang. Chapter 156. Kekacauan di klan Liu 2. Liu Ding dan para tetua klan langsung melesat terbang ke langit ketika mereka melihat ada seseorang yang sedang melayang di langit klan mereka. Ketika berada di hadapan orang itu, Liu Ding dan yang lainnya langsung merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Wajah mereka langsung berubah pucat pasi. Keringat dingin mulai bercucuran dan tubuh mereka bergetar dengan hebat. Liu Ding mencoba untuk tetap bersikap tenang dan biasa saja meskipun aura kematian tersebut membuatnya seakan-akan benar-benar bertemu dengan dewa kematian yang siap mencabut nyawanya. Maaf Tuan, kenapa Tuan tiba-tiba melepaskan aura yang begitu luar biasa di kediaman kami? Tanya Liu Ding gugup. Kau bertanya kenapa? Pikirkanlah sendiri, apakah kau pernah menyinggung seseorang? Tanya Xiao Lang sinis. Liu Ding terdiam dan mencoba memikirkan apa yang dikatakan pria bertopeng di hadapannya, namunlah sama sekali tidak mengingat bahwa pernah menyinggung perasaan seorang kultivator hebat, jangankan untuk menyinggung bahkan dia tidak punya keberanian untuk memikirkannya. Tuan, aku merasa tidak pernah menyinggung orang lain, jawab Liu Ding. Kau bilang tidak ada. Bukan hanya kau, bahkan kalian. Semua dan seluruh klan kalian telah berani dan dengan lancang menyinggung orang itu, ujar Xiao Lang tegas sambil mengeluarkan aura yang lebih besar lagi. Tubuh mereka kembali bergetar hebat ketika merasakan tekanan yang luar biasa menimpa tubuh mereka, Liu Ding. Dan semua tetua klan benar-benar bingung dan tidak tahu harus berkata apa, pasalnya mereka benar-benar tidak pernah menyinggung seorang kultivator yang bisa menghancurkan mereka dengan sangat mudah. Apa kalian benar-benar tidak menyadari kesalahan kalian? Tanya Xiao Lang. Mereka semua terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa, karena mereka semua merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh pria bertopeng di hadapan mereka itu. Sebenarnya mereka memang sedang bertikai dengan klan Xiao, tapi mereka sama sekali tidak yakin bahwa pria bertopeng itu adalah suruhan klan Xiao. Hebat! Kalian benar-benar hebat, setelah melakukan perbuatan keji, kalian malah tidak mengakuinya. Biar aku beritahu, perbuatan kalian semua tidak akan pernah aku maafkan, kata Xiao Lang kemudian melesat menyerang Liu Ding. Liu Ding hanya bisa terdiam tanpa melakukan perlawanan yang berarti, meskipun ia ingin mengelak namun tekanan aura pria bertopeng itu membuatnya sama sekali tidak bisa bergerak, sehingga pukulan yang sangat keras dan penuh dengan tenaga mendarat tepat di dada Liu Ding. BBOOMMMMM. Ledakan yang sangat keras terjadi ketika tubuh Liu Ding terlempar oleh pukulan Xiao Lang dan menghantam sebuah bangunan sampai membuat bangunan tersebut hancur. Ledakan keras tersebut bisa didengar oleh setiap orang yang ada di kota berlian. Mereka yang penasaran dengan segera menghampiri asal ledakan tersebut, yang ternyata berasal dari arah timur kota berlian yang mana tempat tersebut merupakan wilayah klan Liu. Ketika mereka sampai di dekat wilayah klan Liu, mereka yang awalnya ingin melihat lebih dekat dengan segera mengurungkan niatnya, sebab ketika mereka berjarak 100 meter dari gerbang klan Liu, mereka semua bisa merasakan aura kematian yang sangat besar. Apa yang terjadi? Kenapa ada aura kematian yang sangat besar di sini? Jangan-jangan klan Liu telah diserang oleh klan Xiao. Aku rasa itu tidak mungkin, sebab tidak ada satupun pasukan klan Xiao yang terlihat, dan jika memang ada pertempuran, kenapa suasana sangat tenang? Berbagai macam pertanyaan mulai muncul di benak semua orang, akan tetapi mereka hanya bisa bertanya-tanya dengan rasa penasaran yang sangat besar, sebab tidak seorang pun di antara mereka semua yang berani untuk mendekat ke wilayah klan Liu. Sementara itu di dalam klan Liu, kehebohan juga mulai terjadi karena ledakan yang sangat besar yang baru saja terjadi. Akan tetapi tekanan yang sangat besar yang mengintimidasi mereka semua membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Apa kalian masih belum mau mengakui kesalahan kalian? Tanya Xiao Lang tegas. Pertanyaan tersebut sama sekali tidak bisa dijawab oleh para tetua klan. Mereka semua hanya bisa terdiam kaku tanpa bisa melakukan apapun ataupun bicara satu patah kata pun. Sebab tekanan yang mengintimidasi mereka membuat mereka benar-benar kehabisan kata-kata. Xiao Lang menghela nafas panjang untuk menenangkan dirinya sejenak. Setelah itu ia menarik kembali aura Dewa Kematian dan dalam sekejap semua orang yang berada di klan Liu bisa bernafas dengan tenang kembali. Jika kalian tidak ingin menjawab pertanyaanku maka hadapi aku sekarang juga, kata Xiao Lang kemudian melesat menyerang para tetua klan. Karena tekanan dari aura Dewa Kematian telah menghilang, para tetua yang sebelumnya hanya terdiam langsung mengeluarkan senjata masing-masing dan langsung maju untuk menyerang Xiao Lang. Pertarungan sengit langsung pecah di langit klan Liu. Meskipun menang dalam jumlah akan tetapi para tetua klan nampak sangat kewalahan menghadapi Xiao Lang. Pasalnya gerakannya sangatlah gesit dan juga kekuatannya bukanlah tandingan para tetua tersebut. Liu Ding yang terhimpit oleh reruntuhan bangunan yang tadilah tabrak mencoba untuk bangkit kembali, lah menatap ke arah langit dan melihat para tetua yang sedang meladeni Xiao Lang. Liu Ding kemudian pergi dari tempat tersebut dan langsung mengumpulkan semua pasukan klan Liu. Karena tekanan dari aura Dewa Kematian telah menghilang, semua orang yang ada di klan Liu bisa bergerak dengan bebas dan mempersiapkan segala hal untuk menghadapi Xiao Lang yang saat ini tengah disibukkan menghadapi para tetua klan. Beberapa menit kemudian semua pasukan klan telah berhasil dikumpulkan oleh Liu Ding. Ia kemudian mengarahkan para pasukan untuk menyerang Xiao Lang dengan menggunakan panah yang telah dilapisi oleh kekuatan dari elemen-elemen yang mereka kuasai. Serang sekarang, kata Liu Ding memberikan perintah. Ribuan anak panah yang mengandung kekuatan dari berbagai macam elemen melesat dengan kecepatan tinggi ke langit. Xiao Lang tersenyum sinis di balik topengnya. Meskipun dia sekarang sedang bertarung tapi dia tetap bisa menghindari ribuan panah tersebut tanpa kesulitan sedikitpun. Kekuatan kalian hanya seperti ini tapi sudah begitu berani untuk membuat masalah denganku, ucap Xiao Lang lantang. Xiao Lang kemudian menggunakan jurus tapak cahaya untuk menyerang para pasukan yang ada di bawah. Telapak cahaya yang sangat besar menghantam para pasukan yang ada di bawah. Oleh karena serangan tersebut tidak terlalu cepat, jadi para pasukan klan Liu berhasil menghindarinya. Meskipun begitu, tidak semua pasukan berhasil menghindar dari serangan tersebut. Puluhan pasukan langsung meninggal di tempat akibat serangan Xiao Lang dan tidak sedikit pula di antara mereka yang mendapatkan luka yang sangat serius. Klan Liu, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian, gumam Xiao Lang. Chapter 157. Kekacauan di klan Liu. 3. Di istana kota, Raja kota yang sedang membahas sesuatu dengan para perdana menterinya tiba-tiba didatangi oleh salah satu mata-matanya, lah memberikan laporan tentang penyerangan yang sedang terjadi di klan Liu. Apa? Siapa yang berani dan begitu lancang melakukan pertempuran di kotaku? Ujar Raja kota kesal. Raja kota kemudian memerintahkan para jenderal kerajaan untuk menyiapkan pasukan untuk membantu klan Liu. Alasan dibalik bantuan tersebut sebenarnya adalah karena klan Liu adalah salah satu klan yang bisa dikatakan banyak melakukan kontribusi untuk kota berlian, terutama di bidang perdagangan dan bisnis. Setelah mengumpulkan semua pasukan kerajaan, Raja kota turun tangan sendiri dan memimpin langsung pasukan kerajaan untuk membantu klan Liu. Pergerakan yang dilakukan Raja kota tentunya membuat seluruh warga menjadi heboh, sebab tidak biasanya Raja menurunkan pasukannya kecuali hanya untuk berperang. Para warga kota bisa merasakan bahwa di kota mereka akan terjadi kekacauan yang sangat besar. Mereka yang berada di luar dengan segera memasuki rumah masing-masing untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri.
Sedangkan untuk para kultivator, mereka langsung berbondong-bondong mengikuti rombongan pasukan kerajaan. Alasannya adalah untuk membantu pasukan kerajaan agar mereka bisa mendapatkan hadiah dari Raja Kota. Sementara itu di klan Liu, pertarungan sengit antara Xiaolang dan para tetua klan terus berlanjut. Namun semua orang bisa melihat dengan sangat jelas bahwa para tetua klan jelas sangat kesulitan dan kewalahan menghadapi Xiaolang. Sedangkan Xiaolang sendiri, ia bahkan terlihat hanya seperti sedang bermain-main dengan para tetua tersebut. Bahkan di sela-sela bertarung dengan para tetua klan ia masih sempat menyerang para pasukan klan yang sedang berada di bawah. Sialan. Sebenarnya siapa orang ini? Kenapa dia begitu kuat? Batin Liu Ding. Terus serang, jangan biarkan dia mengalahkan para tetua klan, kata Liu Ding. Para pasukan klan Liu terus menyerang Xiaolang dari bawah, namun tidak satupun dari serangan mereka yang berhasil mengenai Xiaolang. Jangankan untuk mengenainya, bahkan menggores ujung jubahnya saja mereka sama sekali tidak bisa. Xiaolang masih terus setia menemani para tetua klan Liu bermain-main, namun ketika sedang menyerang mereka semua, Xiaolang tiba-tiba merasakan aura lain yang sedang menuju ke arah klan Liu. Cih, dasar para pengganggu, batin Xiaolang. Sebenarnya Xiaolang masih ingin bermain-main dengan para tetua klan lebih lama lagi, namun karena ia merasakan kehadiran dari aura lain yang sedang menuju ke klan Liu, niatnya untuk bermain-main lebih lama lagi menjadi hilang. Ia melesat dengan sangat cepat dan menyerang para tetua tersebut. Serangan cepat Xiaolang sama sekali tidak bisa dihindari oleh para tetua klan, sehingga satu persatu para tetua klan terpental dan terjatuh ke tanah akibat satu serangan dari Xiaolang. Jika kalian masih tidak bisa menjawab, maka jangan salahkan aku jika klan kalian hilang dari kota berlian, kata Xiaolang tegas. Lah kemudian turun dengan perlahan, ketika kakinya baru saja menyentuh tanah, seluruh pasukan klan Liu langsung maju untuk menyerang Xiaolang. Xiaolang tersenyum sinis dari balik topengnya tanpa basa-basi, lah kemudian melesat maju dan menyerang pasukan tersebut. Kecepatan Xiaolang membuatnya sangat mudah menghindari setiap serangan dari para pasukan klan Liu. Sembari menghindari serangan, Xiaolang juga menciptakan sebuah tombak kegelapan seukuran tombak biasa. Lah kemudian meraih tombak tersebut dan langsung menyerang semua pasukan yang ada di sekelilingnya. Seluruh pasukan klan Liu semakin dibuat kelabakan, pasalnya mereka sama sekali tidak bisa menahan serangan tombak tersebut. Ketika mereka mencoba menahan serangan tombak tersebut, sama saja seperti mereka sedang mencoba menahan serangan dari sebuah bayangan, yang sampai kapanpun tidak akan berhasil menyentuhnya. Namun anehnya ketika tombak tersebut menyentuh tubuh mereka, tombak tersebut malah jauh lebih keras dan lebih kuat dibandingkan dengan baju bes dan armor yang mereka kenakan. Sialan, kekuatannya sungguh aneh, gumam Liu Ding. Hentikan, ujar sebuah suara yang menggema dari arah gerbang klan. Pertarungan yang sedang terjadi seketika terhenti, sebab mereka semua langsung mengalihkan pandangannya ke arah gerbang klan termasuk Xiaolang. Mereka semua nampak sangat senang ketika melihat Raja Kota sedang berada di gerbang klan mereka lengkap dengan semua pasukannya. Baguslah, Raja Kota pasti akan membantu kita, ujar salah satu tetua. Siapa yang sangat lancang telah membuat kekacauan di kotaku, ujar Lin Duan lantang. Hahaha, Lin Duan, apa sekarang kau juga akan ikut campur, kata Xiaolang dari tengah-tengah pasukan klan Liu. Siapa itu? Jawab Lin Duan marah. Seperti berjalan di udara, seperti itulah Xiaolang melayang dan menghampiri Lin Duan serta semua pasukannya. Lin Duan mencoba menyelidiki pria bertopeng di hadapannya, namun anehnya dia sama sekali tidak bisa melihat tingkat kultivasinya. Siapa kau? Tanya Lin Duan. Siapa aku tidaklah penting,
yang jelas urusan ini tidak ada hubungannya denganmu, jawab Xiao Lang sinis. Tidak ada hubungannya. Kau berani membuat kekacauan di kotaku? Tentu saja ini berhubungan denganku, kata Lin Duan tegas. Hahaha, bagus kalau begitu sekalian saja aku ratakan kota ini bersama kalian semua, ujar Xiao Lang sambil melepaskan kembali aura Dewa Kematian. Seketika suasana di klan Liu kembali menjadi mencekam, semua orang nampak bergidik ketakutan ketika merasakan aura kematian yang sangat mengerikan tersebut menerpa tubuh mereka. Lin Duan yang juga merasakan tekanan mengerikan tersebut merasa sangat bingung, sebab sebelumnya dia tidak merasakan adanya aura kematian dari Xiao Lang. Cepat lindungi yang mulia, ucap salah satu jenderal. Para jenderal dan pasukan segera mengelilingi Lin Duan untuk melindunginya. Xiao Lang kembali tersenyum sinis dari balik topengnya. Ia yang sebelumnya tidak berniat untuk menyerang pasukan kota sekarang malah sangat ingin menghancurkan kota tersebut. Xiao Lang mengeluarkan Dragon Spear hitam dari cincin ruangnya, setelah itu ia langsung melesat maju ke arah para pasukan kerajaan. Para jenderal kerajaan maju dan mencoba untuk menghentikan serangan Xiao Lang. Akan tetapi Xiao Lang tidak menyerang langsung, melainkanlah melemparkan Dragon Spear hitam ke arah para jenderal. BBOOMMMMM. Ledakan yang sangat dahsyat terjadi ketika Dragon Spear hitam menghantam tubuh salah satu jenderal. Ledakan besar tersebut membuat para jenderal terpental cukup jauh. Bahkan para pasukan yang ada di belakangnya juga merasakan efek dari ledakan tersebut. Semuanya maju dan habisi pria sialan itu, kata Lin Duan memberikan perintah. Dengarkan perintah yang mulia, maju dan habisi pria itu, ujar Liu Ding memberikan perintah pada pasukannya. Hahaha, majulah, agar aku bisa memusnahkan kalian semua sekaligus, ujar Xiao Lang tertawa lantang. Chapter 158. Kekacauan di klan Liu. 4. Di klan Xiao, semua anggota klan nampak masih belum mengetahui apa yang sedang terjadi di klan Liu, meskipun sebelumnya mereka bisa mendengar ledakan keras yang terjadi. Namun Xiao Erlong memerintahkan semua anggota klan untuk tidak ikut campur dengan masalah kota berlian. Meskipun begitu Xiao Erlong sama sekali tidak tinggal diam saja dan melupakan tujuannya. Ia tetap mengumpulkan pasukan klan untuk melakukan serangan kepada klan Liu, serta juga lebih meningkatkan lagi keamanan klan agar tidak ada mata-mata yang bisa menyusup ke klan Xiao. Di gerbang klan, dari kejauhan para penjaga klan bisa melihat seseorang yang sedang berlari ke arah klan mereka. Para penjaga tersebut langsung meningkatkan kewaspadaannya. Namun setelah pria tersebut lebih dekat, para penjaga merasa lebih tenang sebab pria tersebut adalah salah satu anggota klan mereka. Saudaraku, selamat datang kembali. Kenapa kau gak gawat? Di mana ketua? Ini sungguh keadaan gawat, ujar pria tersebut memotong ucapan penjaga gerbang klan. Apa yang gawat? Tanya salah satu penjaga. Tuan muda, dia sedang bertarung melawan pasukan klan Liu dan pasukan Raja Kota, jawab pria tersebut. Apa? Kalau begitu aku akan memberitahukan hal ini kepada pemimpin klan, ucap salah satu penjaga kemudian berlari masuk ke dalam gerbang. Di dalam kediaman ketua klan, Xiao Erlong dan Luoli yang sedang mengobrol dikejutkan dengan kedatangan salah satu prajurit penjaga gerbang. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah berita yang diberitahukan olehnya. Ketua, ada situasi gawat, ucap prajurit tersebut. Memangnya apa itu? Tanya Xiao Erlong nampak cemas. Tuan muda, saat ini dia sedang berhadapan dengan pasukan klan Liu dan juga pasukan Raja Kota, jawab prajurit penjaga gerbang itu. Apa? Kalau begitu kita harus membantunya, segera beritahu kepada tetua Xiao Gang agar mengumpulkan semua pasukan klan tingkat tinggi, kata Xiao Erlong memberikan perintah. Baik ketua, lalu bagaimana dengan tuan muda Xiao Feng?
Tanya prajurit tersebut. Biarkan aku saja yang memberitahukan hal ini kepadanya, jawab Xiao Erlong. Setelah itu, prajurit penjaga gerbang tersebut langsung meninggalkan kediaman ketua klan dan langsung menuju ke kedalaman ketua Xiao Gang. Ketika sampai di sanalah memberitahukan kepada Xiao Gang bahwa saat ini Xiao Lang sedang berhadapan dengan pasukan klan Liu dan pasukan Raja Kota. Selain itu ia juga memberitahukan semua perintah dari Xiao Erlong. Xiao Gang yang merasa khawatir langsung bergegas mengumpulkan semua pasukan tingkat tinggi klan Xiao. Setelah beberapa menit kemudian dan pasukan telah berkumpul, Xiao Gang langsung membawa mereka untuk menemui Xiao Erlong. Ketua, sapa tetua Xiao Gang. Tetua, apa semuanya sudah berkumpul? Tanya Xiao Erlong. Sudah ketua, jawab Xiao Gang. Baguslah, kalau begitu kita berangkat sekarang, ujar Xiao Erlong. Dengan dipimpin langsung oleh Xiao Erlong, pasukan klan Xiao langsung bergerak dengan cepat menuju ke klan Liu. Mereka semua nampak sangat bersemangat dan juga marah. Pasalnya mereka semua sama sekali tidak menyangka bahwa dalam hal ini Raja Kota akan ikut ambil bagian dalam membantu klan Liu. Di klan Liu, pertarungan sengit antara Xiao Lang dan kedua pasukan yang mengepungnya membuat seisi klan Liu dan hampir seluruh kota menjadi gempar. Pasalnya pasukan yang begitu banyaknya sama sekali tidak mampu melumpuhkan satu orang kultivator, dan tidak hanya itu saja bahkan kultivator tersebut nampak sama sekali tidak kewalahan menghadapi mereka semua. Kenapa aku merasa mengenal pria ini, gumam Lin Duan. Lin Duan menatap tajam ke arah pria bertopeng yang sedang berhadapan dengan pasukannya dan pasukan klan Liu. Semakin lama Lin Duan mengamati pria tersebut, Lin Duan seperti sedang melihat seseorang yang pernahlah kenal, sebab gaya bertarung mereka yang hampir sama. Apa jangan-jangan dia Xiao Lang, batin Lin Duan. Saat ini Lin Duan hanya bisa menebaknya saja, meskipun ia merasa mengenal pria tersebut. Namun ia tetap harus menangkapnya sebab pria itu telah membuat kekacauan besar di kotanya. Meskipun kekacauan yang ia sebabkan hanya sebatas di klan Liu, tapi tetap saja dia sudah mengganggu ketenangan kota berlian. BOOMMMMM. Ketika semua pasukan sedang fokus menyerang Xiao Lang, ledakan yang sangat keras tiba-tiba terjadi dari arah gerbang kota. Pasukan kerajaan dan pasukan klan Liu nampak sangat kaget ketika melihat yang datang adalah pasukan klan Xiao yang dipimpin langsung oleh Xiao Erlong. Tanpa banyak bicara dan basa-basi, Xiao Erlong langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang dan membantu Xiao Lang. Lin Duan tentunya merasa bingung dengan hal tersebut sebab dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara klan Xiao dan klan Liu. Sementara itu Liu Ding nampak kelabakan, musuh yang sebelumnya masih belum berhasil mereka kalahkan dan sekarang telah datang musuh yang lain dan lebih banyak lagi. Liu Ding kemudian mengarahkan pasukannya untuk tidak menyerang Xiao Lang lagi, melainkan menyerang pasukan klan Xiao. Pak Tua Xiao Erlong, apa kau mau mengambil kesempatan di dalam kesempitan? Tanya Liu Ding yang nampak kesal dan marah. Benar sekali, aku memang sedang mengambil kesempatan untuk menghancurkan dirimu dan menghapus klan Liu, jawab Xiao Erlong tegas. Selain itu, kedatanganku adalah untuk membantu putraku yang sedang bertarung dengan kalian semua, lanjut Xiao Erlong. Liu Ding nampak sangat terkejut dengan perkataan Xiao Erlong. Dengan segera Liu Ding mengarahkan pandangannya kepada pria bertopeng yang sedang bertarung dengan para jenderal dan pasukan kota berlian. Liu Ding tentunya mengetahui bahwa anak Xiao Erlong adalah Xiao Lang, yang mana nama tersebut sempat menggemparkan kota berlian karena kehebatannya yang mengalahkan para ketua klan. Sial, berarti pria itu adalah Xiao Lang, gumam Liu Ding. Lin Duan yang juga mendengar perkataan Xiao Erlong, juga sama terkejutnya dengan Liu Ding, sama sekali tidak menyangka bahwa pria bertopeng tersebut adalah Xiao Lang.
Pasalnya kekuatan dan auranya saat ini, sangatlah berbeda dengan kekuatannya yang dulu. Pantas saja aku merasa mengenali pria ini, batin Lin Duan. Meskipun ia sudah mengetahui bahwa pria bertopeng tersebut adalah Xiao Lang, namun Lin Duan masih belum menarik pasukannya, karena menurutnya semua itu sudah terlanjur dan meskipun dia menarik pasukannya dia tidak mungkin dimaafkan oleh Xiao Lang. Di sisi lain, Xiao Lang yang sedang sibuk bertarung juga menyadari kedatangan ayahnya beserta pasukan klan Xiao. Di sela-sela pertarungan Xiao Lang selalu mengalihkan pandangannya ke arah pasukan klan Xiao untuk mencari keberadaan Luoli. Setelah memastikan bahwa Luoli tidak ada di tempat tersebut, akhirnya Xiao Lang bisa bertarung dengan lega. Ia kemudian menghilang dari hadapan para pasukan dan kemudian langsung muncul kembali di tidak jauh dari Xiao Erlong. "Ayah, kenapa kalian malah datang?" tanya Xiao Lang. "Tentu saja kami ingin membantumu, selain itu kami juga masih memiliki dendam dengan orang-orang klan Liu," jawab Xiao Erlong. "Terima kasih ayah," jawab Xiao Lang kemudian melepas topengnya. Chapter 159. Kematian Liu Ding dan kehancuran klan Liu. Lin Duan dan Liu Ding akhirnya percaya bahwa pria bertopeng sebelumnya adalah Xiao Lang setelah ia melepaskan topengnya. Namun yang Liu Ding tidak mengerti adalah kekuatan Xiao Lang yang menjadi sangat kuat dari sebelumnya. Xiao Lang kemudian menghilang kembali dan langsung muncul di hadapan Lin Duan. Tatapan matanya yang tajam membuat Lin Duan bergidik karena ketakutan. "Lin Duan, kita tidak punya dendam sebelumnya, sekarang aku beri kau kesempatan, pergi dari sini dan minta maaf kepada ayahku setelah urusan ini selesai, atau akan aku habisi kau dan ayahku akan menjadi raja kota yang baru," kata Xiao Lang sinis. Lin Duan jelas kebingungan harus berbuat apa. Sebelumnya dia ikut campur masalah ini adalah karena tidak mengetahui bahwa pria bertopeng itu adalah Xiao Lang, tapi sekarang dia sudah mengetahuinya dan Xiao Lang bisa memaafkan perbuatannya. Tapi mau bagaimanapun klan Liu juga telah melakukan dan menjadi bagian yang cukup penting dalam kota berlian. "Lin Duan, jawab aku sekarang atau akan aku musnahkan seluruh pasukanmu," tanya Xiao Lang tegas. "Hah, baiklah, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Setelah ini aku berjanji bahwa aku akan datang ke klan Xiao dan minta maaf secara langsung," jawab Lin Duan. "Pilihan yang bagus," ujar Xiao Lang. "Jenderal, tarik pasukan mundur sekarang juga," kata Lin Duan memberikan perintah. Para jenderal nampak kebingungan dengan perintah Lin Duan. Namun mereka tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah dari pemimpin mereka. "Pasukan, kembali ke kerajaan sekarang," ujar salah satu jenderal memberikan perintah. Seluruh pasukan kerajaan yang sedang bersemangat untuk bertarung terpaksa harus mundur dengan kekesalan dalam hati mereka. Dengan perlahan pasukan kota berlian akhirnya mulai meninggalkan kediaman klan Liu. Setelah semua pasukan kota berlian pergi, Lin Duan kemudian mengucapkan terima kasih kepada Xiao Lang dan setelah itu dia langsung meninggalkan klan Liu. Kepergian Lin Duan dan pasukannya membuat Liu Ding serta semua orang di klan Liu menjadi kecewa serta marah dengan Lin Duan. Akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini, sebab mereka masih harus berhadapan dengan pasukan sangat mengerikan. Sehari telah berlalu sejak pembantalan yang membuat seluruh kota menjadi gempar. Saat ini klan Xiao tengah berbahagia karena mereka berhasil mengalahkan klan yang membuat nama klan mereka menjadi jelek di mata semua orang di kota berlian. Selain itu mereka juga mendapatkan rampasan perang yang sangat besar. Di dalam kediaman ketua klan, Xiao Erlong sedang mengadakan pertemuan dengan semua tetua klan. Tujuannya adalah membahas kerugian yang mereka alami akibat perang sebelumnya, karena meskipun mereka menang mereka juga banyak mengalami kerugian terutama di bidang kekuatan.
Para tetua sekalian, kita semua menyadari bahwa kekuatan kita sekarang berkurang jauh sebab para prajurit kuat di klan kita banyak yang telah gugur. Jadi aku ingin mendengar pendapat kalian mengenai hal tersebut, ucap Xiao Erlong memulai pertemuan. Menurutku, bagaimana jika kita meminta bantuan sementara dengan Sekte Naga Langit yang saat ini dipimpin oleh saudara Xiao Feng, ucap salah satu tetua. Tapi menurutku, kita tidak perlu melakukan hal tersebut sebab itu hanya akan membuat saudara Xiao Feng menjadi khawatir, ujar tetua lainnya. Satu persatu para tetua mulai mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Mereka semua memberikan gagasan yang sangat baik untuk masalah yang sedang mereka hadapi saat ini. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, salah satu prajurit klan tiba-tiba memasuki ruangan tersebut. Ada berita apa yang kau bawa sehingga kau datang mengganggu pertemuan kami? Tanya salah satu tetua. Maaf ketua dan yang lainnya, tapi Raja Kota sedang berada di gerbang klan dan meminta izin untuk bertemu dengan ketua klan, ucap prajurit penjaga tersebut. Baiklah, persilahkan dia masuk dan panggil Langer kemari, kata Xiao Erlong. Chapter 160. Kedatangan Raja Kota. Prajurit penjaga gerbang tersebut langsung kembali menuju ke gerbang klan dan memberitahukan kepada Raja Kota bahwa dia dipersilahkan untuk bertemu dengan ketua klan Xiao. Sementara itu salah satu pelayan langsung memanggil Xiao Lang yang sekarang sedang berada di dalam kamarnya. Tuan muda, apakah Anda ada di dalam? Tanya pelayan tersebut. Ya, aku ada di dalam. Ada apa? Jawab Xiao Lang. Tuan muda, ketua klan memanggil Anda, karena Raja Kota telah datang berkunjung, ucap pelayan tersebut. Baiklah, kau bisa pergi sekarang, kata Xiao Lang kemudian menghilang dari kamarnya. Di ruang pertemuan, Xiao Lang dan Luo Li tiba-tiba muncul di samping tempat duduk Xiao Erlong. Para tetua klan langsung berdiri dari tempat duduknya untuk memberikan hormat kepada Xiao Lang dan Luo Li yang baru saja datang. Para tetua sekalian, silahkan duduk kembali, ucap Xiao Lang kemudian duduk di kursi khusus miliknya. Beberapa saat kemudian Lin Duan memasuki ruangan tersebut bersama para pengawalnya. Xiao Erlong dan para tetua klan Xiao langsung berdiri kembali untuk menyambut kedatangan Raja Kota serta memberikan hormat kepadanya. Selamat datang di klan kami yang mulia, ucap Xiao Erlong. Tidak ketua Xiao, justru akulah yang harus berterima kasih karena telah mengizinkan aku untuk bertemu dengan Anda, ucap Raja Kota. Xiao Erlong kemudian mengarahkan Lin Duan untuk duduk di kursi kehormatan klan Xiao. Awalnya Lin Duan ingin menolak namun Xiao Lang memberikan isyarat kepada Lin Duan dengan menganggukkan kepalanya pelan. Setelah itu Lin Duan akhirnya merasa lebih tenang, ia akhirnya menerima untuk duduk di kursi kehormatan klan Xiao. Yang mulia, jika boleh aku tahu, apa tujuan yang mulia datang ke klan kecil kami? Tanya Xiao Erlong. Ketua Xiao, tujuanku datang ke klan kalian adalah ingin meminta maaf, sebab aku tidak mengetahui dan tidak menyelidiki dengan baik apa yang terjadi antara klan kalian dan klan Liu. Jika saja aku lebih teliti mungkin peristiwa seperti ini tidak akan pernah terjadi, jawab Lin Duan. Jadi karena itulah aku datang kemari dan ingin meminta maaf secara langsung kepada kalian semua, lanjutnya sambil ingin berlutut namun dengan segera Xiao Erlong menahan tindakannya itu. Yang mulia Raja, aku mohon jangan seperti itu, kami semua memaklumi hal tersebut, dan aku juga mengerti bahwa yang mulia tentu memiliki banyak urusan yang jauh lebih penting. Jadi berhentilah meminta maaf kepada kami yang mulia, ucap Xiao Erlong. Mereka semua terus berbincang mengenal hal-hal yang biasa saja, kemudian pertemuan tersebut diakhiri dengan acara makan bersama sebelum akhirnya Lin Duan pergi meninggalkan klan Xiao.
Sebelum pergi Lin Duan juga memberikan 2 peti berukuran sedang yang berisi ribuan kristal roh dan kristal jiwa sebagai permintaan maafnya kepada klan Xiao. Ketua, apa yang akan kita lakukan dengan kristal sebanyak ini? Tanya salah satu tetua. Begini saja, aku sarankan kristal ini digunakan untuk membangun istana klan. Jadi jika ada tamu ataupun pertemuan khusus kita bisa mengadakannya di istana tersebut, ujar Xiao Lang. Aku setuju dengan Tuan Muda, dan aku rasa sudah saatnya memperbesar klan kita ini, ujar tetua lainnya. Ide Xiao Lang yang ingin membuat istana tersebut akhirnya disetujui oleh Xiao Erlong dan juga seluruh tetua klan Xiao. Dan mereka semua menyetujui bahwa pembangunan tersebut akan dimulai dalam 2 hari ke depan. Malam harinya di dalam kamar Slow Lang, La dan Luoli sedang merebahkan tubuhnya di tempat tidur sambil bercerita mengenal tujuan mereka selanjutnya, karena tidak mungkin selamanya mereka berdua akan menetap di klan Xiao. Kakak, apa kita akan berada di sini selamanya? Tanya Luoli. Tentu saja tidak, kita akan melanjutkan perjalanan setelah melangsungkan pernikahan kita, jawab Xiao Lang. Kalau begitu baiklah, ucap Luoli. Mereka berdua terus mengobrol sampai larut dan akhirnya tertidur dengan lelap, namun hanya Luoli saja yang tidur, sementara Xiao Lang nampak masih memikirkan sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur sama sekali. Alam dewa? Tempat seperti apa itu sebenarnya, gumam Xiao Lang. Sebaiknya aku menjadi lebih kuat lagi, agar aku bisa menuju alam dewa dengan cepat, lanjutnya. Xiao Lang kemudian beranjak dari tempat tidur dengan perlahan agar ia tidak membangunkan Luoli yang sedang tertidur. Setelah itu Xiao Lang duduk di sudut tempat tidur untuk berkultivasi. Di dalam jiwa Xiao Lang, La kembali mendatangi lautan energi kekuatan semesta yang masih tersegel oleh kekuatan ayahnya, Luoli dan ketiga bawahannya. Xiao Lang kemudian menempelkan tangannya pada kubah yang sangat tebal di hadapannya, lalu di lautan spirit di hadapannya mulai bergelombak seperti ombak di lautan. Jika saja kau mau menuruti keinginanku, mungkin aku bisa dengan mudah melepaskan dirimu dari kurungan ini, ucap Xiao Lang pelan. Seakan mengerti apa yang dikatakan oleh Xiao Lang, lautan energi tersebut tiba-tiba menjadi semakin bergelombang dan menjadi semakin besar. Xiao Lang kemudian mencoba untuk berkomunikasi dengan kekuatan semesta yang ada di dalam dirinya. Jika memang kau bisa mendengarku, maka bersatulah dengan diriku, ucap Xiao Lang. Sekali lagi lautan energi yang ada di hadapan Xiao Lang kembali bergelombang dan menjadi semakin besar. Selain itu di tengah-tengah lautan energi tersebut tiba-tiba muncul pusaran yang sangat besar. Xiao Lang sangat kaget ketika melihat pusaran tersebut. Dengan segera ia langsung memeriksa seluruh keadaan tubuhnya karena takut akan terjadi sesuatu. Akan tetapi setelah ia periksa dengan teliti, kondisi tubuhnya masih baik-baik saja. La kemudian kembali mengarahkan pandangannya kepada pusaran yang sangat besar yang tiba-tiba muncul di tengah lautan energi tersebut. Dari dalam lautan energi tersebut muncul sosok yang berbentuk seperti manusia, hanya saja tidak memiliki rupa. Sosok tersebut berjalan perlahan mendekati Xiao Lang. Setelah berada di hadapan Xiao Lang, sosok tersebut mengangkat tangannya dan menempelkan tangannya di dinding yang menghalangi mereka berdua. Ketika tangan sosok tersebut menyentuh dinding, Xiao Lang bisa merasakan bahwa sosok tersebut tengah mencoba untuk berkomunikasi dengan dirinya. Apa kau adalah sosok yang tercipta dari kekuatan semesta? Tanya Xiao Lang. Sosok tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan Xiao Lang, namun ia hanya menganggukkan kepalanya pelan. Jika memang benar, apakah kau mau menyatu dengan diriku? Tanya Xiao Lang lagi. Sosok tersebut kembali menganggukkan kepalanya. Setelah itu sosok tersebut mengangkat tangan yang satunya dan menunjukkan jarinya ke arah kiri Xiao Lang.
Dengan segera Xiaolang mengalihkan pandangannya. Ia sangat terkejut ketika tidak jauh di sebelah kirinya tiba-tiba muncul sebuah batu yang sangat aneh. Di batu tersebut terdapat tulisan. Kelembutan tidak selamanya lemah. Bersambung. Chapter 161. Fenomena aneh di alam. Dewa.